nggak bisa melawan. Atau bahkan kita sudah menjadi seorang guru, seorang ustadz yang ilmunya tinggi, udah alim, udah paham hukum agama, jamaahnya udah banyak, tetap kita tidak boleh melawan sama orang tua. Walaupun orang tua kita lulus SD juga gagah, misalnya alim tentang ilmu agama juga gagah, sholatnya juga masih bisa dihitung, tapi dia wajib kita muliakan. Bahkan walaupun orang tua kita kafir sekalipun, kita wajib memuliakan orang tua kita. Dalam sebuah riwayat, Siti Asma binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul," kata Siti Asma, "bahwasanya ibuku yang saat ini masih dalam keadaan jahil, dalam keadaan kufur, dia ingin silaturahim ke rumahku. Lantas apa yang aku lakukan ya Rasul?" kata Siti Asma. Apa kata Nabi? "Wahai Siti Asma, ibumu kafir, itu tanggung jawab ibumu sama Allah, urusan ibumu sama Allah. Tapi kamu sebagai anak wajib hukumnya memuliakan ibumu, wajib hukumnya menerima ibumu." Ya, para bapak dan ibu sekalian, kita kenal maling kundang. Maling kundang dari Kota Padang. Akhirnya karena durhaka sama orang tua dikutuk jadi batu ya. Mudah-mudahan jamaah nggak ada yang dikutuk jadi batu, ntar ini nggak bisa tempatin yang lain. Ya. Nah, dalam kisah lain terdapat seorang anak yang ibadahnya cakep. Siapa dia? Yaitu sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah sahabat Nabi yang sholatnya selalu berjamaah di belakang Nabi, jihadnya bersama Nabi, ngajinya sehari khatam, sedekahnya luar biasa. Tapi ternyata ketika mau sakaratul maut, 3 hari 3 malam terlonta-lonta di atas tempat tidur, tidak bisa meninggal karena tersiksa oleh sakaratul maut. Akhirnya salah satu sahabat datang menemui Nabi, "Ya Rasul, bahwasanya sahabat kita yang bernama Alqamah, dia dalam keadaan sakaratul maut selama 3 hari 3 malam, maka kami mohon kepadamu ya Rasul untuk melihatnya." Nabi mendengar seperti itu kaget. Karena selama ini melihat Alqamah, mengenal Alqamah, beliau orang yang baik, jihadnya gigih, sedekahnya oke, sholatnya ya jangan ditanya lagi. Kenapa kok bisa seperti itu, kata Nabi. Nabi langsung bergegas menuju rumah Alqamah. Setelah sampai di rumah Alqamah, menyaksikan ternyata benar apa yang disampaikan sahabat, Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Nabi menanyakan kepada istrinya, "Wahai istri Alqamah, apa sebenarnya yang terjadi kepada suamimu Alqamah?" Apa kata istrinya? "Ya Rasul, bahwasanya suamiku tidak pernah melakukan sesuatu apapun. Dosa apa kayaknya saya sebagai istri menjadi saksi suamiku mengikuti semua apa yang kau perintahkan." Nabi bingung lah, ini punya dosa apa bisa tersiksa sakaratul maut 3 hari 3 malam. Alqamah memang saya kenal selama ini zuhud, kata Rasul. Akhirnya Rasul menanyakan kepada istrinya, "Apakah Alqamah masih punya seorang ibu?" "Betul ya Rasul, Alqamah masih punya seorang ibu." "Di mana dia?" "Ada di kampung sana." Akhirnya Rasul memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menemui Ibu Alqamah. Dipanggillah Ibu Alqamah. 3 kali dipanggil melalui sahabat-sahabat yang lain, nggak pernah ngikut. Akhirnya terakhir Nabi memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dikatakan oleh Rasul, "Sampaikan Ali bahwa kalau Ibu Alqamah tidak datang menemui putranya Alqamah, maka Alqamah akan saya bakar hidup-hidup." Maksudnya Nabi cuma mengancam. Nah, kasih seorang ibu mana sih yang akan tega walaupun marah semarah-marahnya mendengar anaknya akan dibakar hidup-hidup? Nggak bakal tega. Istri saya kalau marah sama anak, kayak
Benar. Kalau marah sama anak tuh, apa tahu. Tapi semarah-marahnya ibu itu memang kerjaan perempuan. Ya. Bapak dan ibu kalau dimarahin orang tua udah biarin. Itu memang hobinya orang tua, kalau nggak ngomel tersetruk. Biarin orang tua ngomel mah jangan dijawab. Dengerin aja. Tapi capek ngasuh. Dijawab durhaka, ya. Nggak dijawab ngeselin. Jangan dijawab. Akhirnya Ibu Alqamah datang, ditanyakan oleh Rasulullah, wahai Ibu Alqamah, saya mohon kesaksian dari engkau. Adakah dosa yang pernah putramu Alqamah perbuat selama ini? Kata ibunya, ya Rasul, saya menyaksikan bahwa putraku sejak masuk Islam, sejak berikrar masuk Islam, dia tidak pernah melakukan sebuah dosa yang nyata yang saya perbuat, yang saya lihat, kecuali satu. Setelah dia mempersuntingkan istrinya, dia tidak pernah mengizinkan saya datang ke rumahnya karena dia gengsi sama mertuanya. Istrinya cantik, mertuanya orang kaya, ibunya janda miskin. Udah gitu juga udah tua gak diterima, main ditolak. Akhirnya kata orang tuanya, dari sejak itu saya tidak ridha kepada anakku Alqamah ya Rasul. Sahabat Nabi ini, sahabat Nabi Bu. Akhirnya semua amalnya ditolak oleh Allah karena durhaka sama orang tua. Satu salahnya cuma sama orang tua. Apalagi kita. Tiap hari pagi dipanggil, pulang sini. Cuma apa aja kerjaannya, orang lagi main game digangguin aja. Ya tahu. Ya, nggak boleh durhaka sama orang tuh. Yang pertama. Yang kedua, tarikus sunnati, meninggalkan sunnahku. Maka sekarang banyak oknum-oknum yang selalu berusaha menghilangkan sunnah. Nah, para bapak dan ibu, jamaah sekalian, ini zikir haqqul yakin merupakan salah satu kita menjalankan sunnah. Di sini apa? Ada zikir, kita menyebut Asmaul Husna, menyebut salawat kepada Nabi. Kalau sudah zikir seperti ini tadi yang disampaikan oleh guru kita bersama Syekh Lidi Sapunya, kan cukup yakin Bu. Kenapa kok cukup yakin? Saya sedikit punya cerita masalah keyakinan. Dulu Abah Khalil, Kiai Haji Raden Muhammad Khalil Bangkalan, Abah Khalil ini kedatangan tamu orang tani. Mbah Khalil, kalau orang Madura kan kadang nyebutnya Mbah Khalil. Mbah, cuma bahasanya bahasa Madura, saya ngerti kan bahasa Indonesia aja ya. Mbah, kebun saya hampir setiap mau panen cabai ada yang nyulong. Besok mau panen, malam ini habis cabai di kebun. Tiap mau panen, udah 3 kali mau panen, habis terus Mbah. Apa kata Mbah Khalil? Ditulis sama Mbah Khalil di kertas, Koma Zaitun. Kalau koma zaitun ini kalau di kitab Nahu diartikan koma berdiri, zaitun siapa Zaid. Kata Mbah Khalil, nih kamu taruh di tengah-tengah sawah. Kalau orang Madura sama ulama patuh, sekali dibilang langsung. Dan kalau mau datang ke ulama biasanya bawa tentengan. Kalau di sini mah enggak, datang ke ulama pulangnya nenteng air ya. Pingin berkahnya ulama bahagiakan, manjakan. Nah, akhirnya dikasih koma zaidun, berdiri siapa Zaid, ditanam di sawahnya. Itu kan bukan amalan, bukan apa, cuma karena yakin
dengan apa yang disampaikan ulama, karena dia yakin bahwa ulama adalah pewaris para nabi dan nabi adalah utusan Allah. Dia yakin kepada Allah. Ternyata setiap mau panen tidak ada yang mencuri lagi itu kebun. Sampai maling itu datang ke rumah yang punya kebun. Kenapa kok datang? Karena setiap mau datang ke kebun itu katanya ada orang yang ngejar. Akhirnya lari lagi. Banyak orang pada berdiri itu di kebun, katanya dikejar itu orang maling. Nah, kembali. Ya. Maka kita hadir ke majlis hakul yakin, cukuplah yakin dengan apa yang kita zikir, yang kita ucap, yakin maka Allah yang akan memberi kepada kita. Ya. Dengan yakin. Kemudian tentang sunnah tarikus sunnati, kata Allah, kata Rasulullah, yaitu orang yang meninggalkan sunnahku. Apalagi sunnah-sunnah, yaitu sedekah, sunnah, ya. Punya harta jangan digede pelit ini, jamaah banyak ini kayaknya udah lama diganti ini, jangan pelit ya. Banyak sedekah itu di situ belum ada, ya. Garidah dikit lah. Kalau kata pantun, burung dara burung pipit, burung pipit kakinya kejepit. Banyak harta janganlah pelit, orang pelit banyak penyakit. Ya, jangan pelit. Tenang, nanti diganti sama Allah. Ngasih 1.000 diganti 10.000. Jangan takut habis itu harta. Tuan Haji memakai jubah, singgah sembahyang di tepi lorong. Kalau sudah kehendak Allah, rezeki segenggam menjadi sekarong. Ya. Kehendak Allah, jangan dilawan. Nah, yang ketiga, kata Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang ketiga, orang yang tidak ketemu dengan Nabi, yaitu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang di majelis itu di dekatnya disebut asma Rasul, tapi dia tidak berselawat kepada Rasul. Ya. Itu namanya orang medit, orang bulu gasi. Tuh. Lengkap. Makanya kita tadi udah alhamdulillah ada selawat nariyah, ada selawat badan. Selawat ini adalah amalan yang paling enak, Bu. Kalau kita sholat enggak khusyuk, sholat kita cukup ngilangin kewajiban kita, enggak ada hikmahnya. Kita baca Al-Quran, salah makhrajil hurufnya, salah tajwidnya, tidak khusyuk, main-main dosa. Enggak punya wudu, enggak bisa baca Al-Quran. Tapi sholawat adalah amalan yang paling enak, mudah, dan tidak repot. Bahkan dalam keadaan janabat, kita baca sholawat boleh. Bahkan baca sholawat dengan tujuan riya, ingin didengar yang lain, tetap pada pahala. Kalau sholat riya, dosa. Puasa riya, dosa. Sedekah riya, dosa. Tapi ke selawat enggak. Tapi jangan pelit baca selawat. Pingin kaya perbanyak baca selawat. Pingin naik jabatan perbanyak baca selawat. Ini ada yang ngomong, saya pernah kedatangan tamu, Pak Ustaz, kenapa sih kok kita disuruh baca selawat terus, katanya padahal Nabi katanya sudah banyak mendapatkan selawatnya. Betul. Allah dalam Al-Quran sudah memproklamasikan kepada kita umat Islam, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Setiap hari, setiap saat Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Nabi sudah cukup dengan selawat. Ibarat kita kaya, udah seteluk ujung, sekota Bekasi, seprovinsi Jawa Barat, atau bahkan se-Indonesia menjadi orang paling kaya. Kira-kira masih butuh nggak sama duitnya orang miskin? Kebun banyak, hotel-hotel punyanya saya misalnya, jabatan paling tinggi saya. Terus
Terus kira-kira saya masih dengki nggak sama orang miskin? Nah, Rasulullah seperti itu, selawatnya udah penuh. Para malaikat dari sejak diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat udah berselawat sama Nabi. Allah setiap saat berselawat dengan Nabi melalui rahmatnya. Jadi Rasulullah tidak butuh selawat sama kita. Tapi kenapa kok diperintahkan? Diperintahkan karena seperti ini. Ini gelas, isinya air. Nah, air kalau udah gelas ini penuh terus diisi lagi, kira-kira luber nggak? Luber. Sama selawat Nabi ibarat air di gelas udah penuh. Nah, kalau kita baca selawat kepada Nabi, maka selawat itu luber, jatuh kepada kita. Jatuh kepada kita lagi. Jatuhnya menjadi apa? Menjadi rahmat. Kalau kita dagang sepi dengan banyak selawat, jatuh kepada kita, banyak yang beli. Kalau kita bini rewel, bini bawel, bini ngomel mulu, banyak selawat, akhirnya bini jadi seperti itu. Karena selawat Nabi ibarat air di gelas sudah penuh. Ya. Nah, para ibu jamaah sekalian, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Cukup perlu kita ingat bahwa 3 golongan yang tidak dapat berjumpa dengan Nabi, yaitu yang pertama tadi berani kepada kedua orang, yang ketiga meninggalkan sunnah, yang ketiga tidak menjawab selawat ketika disebutkan asma Rasulullah. Itu aja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mampu mengamalkan, tidak durhaka kepada orang tua, dan suka bersalawat kepada Nabi, agar kita kelak semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekhilapan. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala yang salah itu adalah sifat manusia yang datangnya dari saya. Kalau ada jarum patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.